pertimbangan kita, amalan ini bisa diterima oleh Allah. Yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas ini yang tahu siapa? Kita sendiri. Bukan berdasarkan catatan-catatan yang ada di dalam administrasi kita. Bukan banyaknya amalan-amalan yang kita berikan, tapi ikhlasnya ini yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nggak apa-apa, ya, asalkan ikhlas, daripada sedikit namun tidak ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayatnya 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan, mengikhlaskan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata dai sejuta umat itu menganalogikan, gambaraken, ya, wong ikhlas niku kados dene awake dhewe niku nek esuk teng kamar mandi. Jadi nggak perlu kita tengok-tengok, walaupun malamnya itu kita habis makan sate, ya. Walaupun malamnya itu kita habis resepsi makan yang enak-enak, kalau pagi keluar ya sudah, tidak usah perlu kita tengok. Jangan-jangan yang keluar itu satenya, jangan-jangan yang keluar itu tongsengnya, ya. Itu nggak perlu. Itu gambaran orang ikhlas. Diri jamaah sholat subuh yang berbahagia. Yang terakhir akan saya ceritakan. Mau mendengar ya Bu cerita? Belum ngantuk ya Bu? Belum. Sambil menunggu Radinnya Mas Nur menyiapkan sarapan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Mulyati pada pagi hari ini. Abu Hurairah itu menjelang ajalnya, menjelang meninggalnya, itu kan menangis. Kemudian ditanya oleh teman-teman yang ada di situ, yang ada di sekeliling, wahai Abu Hurairah, kenapa kamu kok menangis? Padahal penyakitmu sudah parah, padahal sakitmu sudah seperti ini, sudah lemas, sudah tidak bisa apa-apa. Kok kamu menangis terus? Abu Hurairah menjawab, jauhnya perjalanan saya, sedikitnya bekal yang saya miliki. Padahal banyak aral melintang yang akan menghadang kepada perjalanan kami. Sementara saya belum jelas apakah amalan-amalan saya kemarin itu diterima atau tidak. Itu jawabannya Abu Hurairah. Menggambarkan apa ini Bapak dan Ibu? Jadi menggambarkan setelah kita itu meninggal, itu kan perjalanannya itu jauh sekali. Pertama kita mengalami di yaumul kubur, di hari dikubur. Menunggu kiamat itu luar biasa lamanya. Lalu bekal yang saya miliki sedikit, amalan-amalan yang saya peroleh, amalan-amalan yang saya lakukan ini baru sedikit. Sementara
godaan-godaan sementara, halangan-halangan yang akan kami hadapi itu adalah sungguh-sungguh sangat luar biasa. Masih ditanya dikubur oleh Munkar Nakir, ya. Masih nanti menghadapi di Coro Jawa itu oro-oro maksar, padang maksar. Di situ itu orang tua tidak kenal dengan anaknya, anaknya tidak kenal dengan orang tuanya, apalagi konco rondo belas ra kenal. Itu nanti di padang maksar. Nah, sementara amal yang kita miliki, kata Abu Hurairah, belum tentu menjamin saya itu bisa masuk surga. Padahal Bapak dan Ibu tahu toh, Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang paling banyak menuliskan, yang paling banyak mengabadikan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dikalkulasi, ya di dalam sejarahnya itu 5.000 rawi lebih, ya. Sampai sekarang itu masih kekal abadi dan masih banyak diamalkan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia ini. Ya. Kira-kira kalau seperti itu dan amalannya itu mengalir kepada Abu Hurairah, ya seperti apa? Kan luar biasa. Namun Abu Hurairah itu masih merasa amalan itu masih kurang. Coba kita bandingkan dengan kita Bapak dan Ibu. Amalan-amalan kita itu secara kuantitas dan kualitas oke karo ikhlase. Niku dereng tentu ning awake tenang mawon, ning awake santai mawon, nggih. Mboten nggadahi penggalian, mboten nggadahi pemikiran piye amalan-amalanku dewingi kira-kira iso ditampa ya. Nah, tentunya kita tuh harus banyak mengaji dan mengkaji Bapak dan Ibu. Ya, makanya di daerah kita ini kan pengajian banyak, ada malam Selasa, ada malam Jumat, ada pagi, ada malam Senin, malam Selasa. Itu harapannya penyelenggara itu agar umat yang ada di Taman Tirto Utara ini sama mengaji dan mengkaji, ya, mencari ilmu, ya, untuk bekal di akhirat nanti. Kira-kira bisa kita lihat ilmu kita selama ini memang sudah benar-benar ikhlas atau belum. Nah, Ustaz Zaini Dzulfikar itu kenal Ibu, idulanya ibu-ibu toh Ustaz Zaini Dzulfikar itu. Nggih, niku ngendikane nek iso ngibadah niku didasari kanthi niat ingkang ikhlas. Soale ikhlas iki pun ngendikaken ikhlas. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Itu saja yang jelas, jangan berhenti kita berbuat baik, jangan bosan kita berbuat baik. Mari kita tingkatkan, mari kita perbanyak ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa kita lakukan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah. Kita akhiri dengan ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.